Sambutan pengurus Yayasan Islam Malik Ibrahim yang terhormat Bapak Husin Syahab selaku Divisi Pendidikan Yayasan Islam Malik Ibrahim, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pembina YIMI Full Day School Gresik, yang kami hormati Ketua Pengawas YIMI Full Day School Gresik, yang kami hormati Ketua Pengurus YIMI Full Day School Gresik, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah KB, TK, SD, SMP YIMI Full Day School Gresik, yang kami hormati pimpinan PT Pramudia Mulia Nusantara, dan yang kami hormati segenap guru serta karyawan YIMI Full Day School Gresik yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya serta gelarnya tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun. Pertama-tama marilah kita bacakan pujian dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang menjelang sore ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat, dalam acara peresmian gedung baru SD YIMI Full Day School Gresik. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama izinkan saya di sini berdiri memberikan sambutan perwakilan daripada Ketua Pengurus YIMI, sekaligus ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya bisa berbicara di hadapan para pembina, pengurus, juga guru-guru saya sendiri. Dari mungkin sebagian daripada pengurus dan juga guru-guru belum mengenal saya. Saya Husin Syahab, produk asli YIMI. Saya TK-nya di TK YIMI, SD-nya SD YIMI, SMP-nya juga SMP YIMI. SMA-nya saya mondok karena SMA YIMI belum ada. Kalau seandainya SMA YIMI ada, pasti saya masuk SMA YIMI juga supaya produknya semakin asli. Sama-sama kita bersyukur pada siang hari ini dalam keadaan bangga kita bisa melihat betapa besar megahnya bangunan yang baru ini. Sekiranya kalau seandainya orang biasanya jalan di Jalan K.H. Salimin ya, sepanjang jalan ini mungkin kalau naik motor kecepatannya 60 km per jam sehingga tidak bisa lihat ke kanan ke kiri, mungkin kali ini sepedanya akan diturunkan kecepatannya menjadi 20 kilo sehingga bisa melihat betapa kokohnya corak warnanya daripada bangunan YIMI yang baru ini. Oleh karena itu izinkan saya untuk membacakan sekilas pembangunan daripada bangunan baru ini. Di sini tertera bahwasanya pembangunan SD YIMI Gresik ini dimulai pada bulan Desember 2023 dan selesai pada 30 Juli 2024. Artinya kurang lebih selama 8 bulan. Dengan tahapan 2 lantai dari konsep 3 lantai, fasilitas yang terbangun di sini bertujuan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD YIMI ini. Ruangan yang terbangun meliputi halaman area kegiatan, ruang sekolah, tata usaha, ruang urusan, ruang guru, ruang manajemen yayasan, kamar mandi, tempat wudhu juga termasuk minimarket. Oleh karena itu, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut andil serta berkontribusi dalam pembangunan gedung ini, baik daripada pembina, pengawas, pengurus, kepala sekolah, guru, karyawan, wali murid, juga masyarakat khususnya yang berada di sekitar SD YIMI ini. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, fala qamatis shalah. Allahu Akbar. Baik. Sama-sama kita mengetahui bahwa rukun belajar itu ada 4.
adanya seorang guru, adanya seorang murid, adanya kitab atau metode pembelajaran, juga tempat yang digunakan untuk belajar. Memperhatikan setiap unsur daripada 4 ini merupakan suatu hal yang penting ketika kita memang betul-betul ingin mewujudkan adanya lingkungan belajar yang sukses. Oleh karena itu, tidak bisa kita sama-sama bayangkan jika misalnya tempat lingkungan yang digunakan untuk belajar itu kumuh, kotor, tidak nyaman, bau. Yang ada, jangankan kita untuk belajar di sana, untuk seandainya kita duduk untuk bercanda, bersenda gurau, ngopi santai mungkin, itu saja enggan. Apalagi kalau kita gunakan untuk belajar, sudah gitu materinya matematika yang memerlukan fokus tinggi, tentu tidak bakal fokus hitung-hitungan, malah fokus nepi silaler nanti. Oleh karena itu, di sini peran daripada YIMI adalah mewujudkan bagaimana 4 unsur ini terpenuhi, termasuk lingkungan yang baik tadi ini, dengan melakukan renovasi pada bangunan yang perlu direnovasi, melakukan pembangunan, serta pembangunan ini merupakan bukti komitmen daripada YIMI Full Day School Gresik untuk senantiasa selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada anak didik kita supaya mendukung proses kegiatan belajar mengajar ini lebih lancar. Diharapkan nantinya anak didik yang belajar di sini bisa belajar dengan fokus sehingga kelak tumbuh mereka menjadi generasi yang emas, generasi yang otaknya kuat, pikirannya hebat, hatinya selamat, yang sibuk berbicara tentang gagasan, inovasi, ide yang akan membawa warna di kemudian hari untuk dirinya, agamanya, bangsanya, juga orang sekitarnya. Tetapi sebagaimana pembangunan yang secara fisik ini dia memerlukan material seperti semen, memerlukan batu bata, air, juga pasir misalnya dan lain sebagainya. Ada suatu hal yang mungkin jika diizinkan saya beri nama dia itu pembangunan secara ruhani. Pembangunan ini dia bahannya ilmu, takwa dan akhlak. Yakni bagaimana kita bisa sebagai seorang pendidik membekali anak didik kita dengan ilmu yang banyak, dengan ketakwaan, kita tanamkan di hati mereka ketakwaan dan kita cerminkan kepada mereka tentang akhlak. Karena kenapa kok akhlak itu kita yang saya gunakan katanya adalah mencerminkan, karena akhlak itu bukan sekedar teori. Akhlak itu soal praktek, yakni bagaimana kita memberikan contoh kepada anak didik kita mana akhlak yang benar itu. Baik. Ketika pembangunan seperti ini yang besar, perubahan yang besar itu tidak cukup dengan 1 atau 2 kantong semen, maka pembangunan secara rohani itu pun demikian, memerlukan banyak ilmu, sehingga perubahan itu bisa besar juga. Mengapa harus ilmu? Itu mungkin merupakan suatu pertanyaan. Mengapa harus ilmu? Saya jika boleh sedikit cerita, teringat dulu ketika mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, ketika saya masih berada di semester 2 atau semester 3, ada salah satu mata kuliah namanya Ulumul Quran. Di situ di antara materi yang diajarkan adalah tentang apa sih awal ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu perintah untuk membaca. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya ayat yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal mudaththir. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya ayat yang pertama kali turun adalah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat yang pertama kali turun itu adalah basmalah dan lain sebagainya. Artinya banyak pendapat. Hanya saja pendapat mayoritas ulama itu ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, surat Al-Alaq. Ini saya bertolak dari sini. Timbul pertanyaan, mengapa ayat Iqra ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah? Sama-sama kita meyakini dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan melakukan perbuatan kecuali di baliknya ada hikmah. Baik hikmah itu bisa kita ketahui ataupun tidak bisa kita ketahui. Tetapi pasti ada hikmah itu. Di sini saya berangkat untuk bertanya, apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menurunkan Iqra? Sedangkan kalau kita lihat sejarah, maka akan tampak bahwasanya pada saat itu
di Arab itu kezaliman merajalela di mana-mana. Perzinahan, minuman keras. Bahkan kalau seandainya suami istri punya anak, anaknya perempuan dibunuh. Atau misalnya ada teman misalnya ya naksir sama istri temannya, itu bisa tuker-tukeran. Artinya betul-betul bobrok, rusak pada zaman itu. Atau bahkan kekafiran merajalela saat itu. Artinya sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan ayat misalnya perintah untuk berbuat adil. Karena pada saat itu kezaliman merajalela. Sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk misalnya mendahulukan ayat larangan untuk berbuat zina di awal karena saat itu berzina sedang merajalela. Juga larangan untuk meminum minuman keras. Atau bahkan perintah untuk beriman karena pada saat itu kekafiran di mana-mana. Tetapi tidak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Iqra. Ini sebuah pertanyaan. Sampai saya mendapatkan satu jawaban bahwa seseorang tidak akan bisa mendapatkan, yakni seseorang tidak akan bisa berbuat adil kecuali dia tahu ilmunya adil. Seseorang tidak akan meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar kecuali dia tahu bahwasanya hal itu keji dan mungkar. Mungkin di sini ada yang terbesit bahwasanya enggak kok, sebagian daripada orang mereka tahu zina itu haram, tetapi tetap saja mereka berzina. Ya paling tidak seperti ini. Pertama itu kita kan kalau memberikan hukum itu hukum secara global. Artinya seseorang ketika tahu perbuatan itu keji, umumnya dia akan meninggalkan hal tersebut. Atau paling tidak bisa menjadi jawaban adalah ketika seseorang itu tahu hal itu keji, dia ketika melakukannya dia dalam keadaan sadar bahwasanya perbuatan itu keji. Atau ya paling tidak ilmu menjadikan ada batasan di antara diri seseorang dengan perbuatan keji itu. Itu paling tidak bisa menjadi alasan mendasar bahwasanya tidak akan orang bisa meninggalkan perbuatan yang keji kecuali dia tahu hal itu keji. Bahkan seseorang untuk beramal itu tidak sah amalnya kecuali dia didasari ilmu. Makanya ada seorang imam namanya Imam Ibnu Ruslan. Beliau di dalam kitabnya Shafwatul Zubat mengatakan bahwasanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Yang artinya siapapun orang yang melakukan amal, perbuatan tetapi tidak didasari oleh ilmu, maka amal-amalnya itu akan sia-sia, tertolak dan tidak diterima. Bahkan keimanan sendiri jika tidak dilandaskan oleh ilmu, maka paling tidak masih diperdebatkan oleh ulama. Iman seorang muqallid, iman yang sekedar ikut-ikutan. Kenapa kamu beriman? Saya beriman karena orang tua saya beriman. Kenapa kamu beriman? Karena guru saya beriman. Iman yang seperti ini itu masih diperdebatkan oleh ulama apakah sah atau tidak. Meskipun pendapat yang paling kuat, pendapat yang mengatakan bahwasanya iman seperti ini tuh sah. Tetapi jikalau dia sebenarnya mampu untuk berdalil atas keyakinannya tapi dia berdalil, maka dia dosa. Ya paling tidak supaya kita lepas daripada perbedaan ulama ini dan iman kita betul-betul sah perlu dilandaskan ilmu. Makanya redaksi yang bisa kita saksikan di dalam Al-Quran misalnya firman Allah Subhanahu wa taala fa'alam annahu la ilaha illahu. Redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat i'lam. Kalimat i'lam itu dia sumber kata asalnya itu al-ilmu. Di dalam bahasa Arab kita bisa membedakan antara al-ilmu yang artinya ilmu, ada al-fahmu pemahaman, ada al-i'tiqad keyakinan, ada al-jazmu keyakinan juga, ada ya ini 5 kata ini, 5 kosakata ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dia terasa sama saja, tetapi dalam bahasa Arab beda. Yang dimaksud dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alam, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah di dalam kitab teologi misalnya, dalam kitab ilmu akidah, ilmu kalam itu dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu al-ilmu adalah al-i'tiqadu al-jazimu al-mutabiqu lil waqi' an dalil, yaitu suatu keyakinan yang pasti yang sesuai dengan fakta yang dilandasi dengan dalil. Artinya kalau sekedar yakin saja maka bisa jadi salah. Misal saya punya pulpen ini. Saya meyakini bahwasanya pulpen ini adalah kipas angin misalnya. Ini suatu keyakinan. Dia dinamakan keyakinan. Tetapi keyakinan itu keyakinan yang salah. Oleh karena itu sekedar yakin tidak menjamin dia adalah ilmu atau iman. Belum tentu. Juga
Kalau seandainya keyakinan saya setengah-setengah, ini pulpen, ya 75% ini pulpen, itu tidak termasuk dalam kata ahli ilmu yang dimaksudkan dalam ayat. Atau misalnya saya meyakini ini adalah pulpen, tetapi karena saya sekedar ingin mengatakan ini pulpen, tidak dinamakan ilmu yang dimaksudkan dalam ayat. Lalu apa yang dimaksudkan? Artinya kan saya cuma sekedar ingin saja menamai dia pulpen. Tetapi ketika saya mengatakan bahwasanya ini adalah pulpen, dan saya yakin betul ini adalah pulpen, dan pada kenyataannya memang ini adalah pulpen, atas apa? Karena misalnya semua orang sekarang dan juga dahulu mengatakan alat untuk menulis ini dia dinamakan pulpen. Artinya saya berlandaskan suatu kabar yang diterima secara estafet, atau dalam istilahnya misalnya khabar mutawatir. Ini dia dinamakan ahli ilmu. Artinya di sini saya singkatnya adalah seseorang tidak hal ini semua menjadi jawaban atas pernyataan saya sebelumnya, atau bisa dikatakan ini argumen penguat alasan mengapa kita harus menggunakan ilmu. Kenapa harus ilmu? Karena ilmu adalah sumber kebaikan, sebagaimana kebodohan adalah sumber kerusakan. Buktinya tadi semua, amal tidak sah tanpa ilmu, keimanan tidak sah tanpa ilmu. Seseorang tidak bisa berbuat amal baik meninggalkan keburukan kecuali tahu ini baik, ini buruk. Ini di sini pentingnya ilmu. Begitu juga selain daripada ilmu tadi itu, akhlak. Kita cerminkan akhlak. Kita berikan contoh kepada anak didik kita, akhlak yang baik itu bagaimana. Seperti yang saya katakan, akhlak bukan soal teori. Artinya ketika orang membaca 10 buku jenis tentang akhlak, tapi dia tidak mencerminkan akhlak itu sendiri, dia tidak dikatakan berakhlak. Karena akhlak bukan soal teori, tapi akhlak itu soal praktek. Makanya dikatakan di dalam pepatah Arab bahwasanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal, yang kurang lebih artinya adalah suatu nasihat yang disampaikan secara teladan, secara langsung berikan contoh, itu jauh lebih fasih dan mengena daripada nasihat yang sekedar disampaikan ucapan. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk melakukan pembangunan yang secara drastis, yang besar, sebagaimana pembangunan ini yang memerlukan semen banyak. Kita sebagai pendidik untuk mencetak generasi ini benar-benar banyak, kita perlu stok ilmu yang banyak. Semen 2 tidak cukup bangun besar seperti ini. Sebagaimana ilmu 1-2 saja tidak cukup untuk kita mencetak generasi ini benar-benar menjadi generasi yang kuat. Atau misalnya generasi yang sesuai dengan moto YIMI, oke agamanya, top pendidikannya. Oleh karena itu, yuk mari kita jadikan kesempatan ini, bangunan yang baru ini sebagai motivasi bagi kita untuk memperbarui niat, memperbarui semangat, untuk terus menambah ilmu supaya kita lebih bisa memberikan perubahan. Kita hiasi diri kita dengan akhlak supaya dicontoh oleh anak didik kita. Baik. Terakhir, sebelum saya menutup sambutan ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya peresmian ini yang bersertaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati para pendahulu kita daripada pembina, pengurus, pengawas, guru-guru, karyawan, siapa saja yang terlibat di sekolah ini sejak dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, memaafkan khilaf-khilafnya. Allah lipat gandakan amal baiknya. Allah kumpulkan bersama orang-orang soleh, para aulia, para nabi, syuhada, wassalihin. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi siapa saja yang sampai pada hari ini daripada pembina, pengurus, karyawan, guru yang berkontribusi mengerahkan tenaganya, pikirannya untuk YIMI. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, melindungi mereka dalam keadaan sehat walafiat dalam taat. Mereka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalnya, diberikan balasan sebaik-baiknya, dicatat kelak di hari kiamat akan menjadi timbangan yang memberatkan amal baiknya sehingga bisa masuk ke surga dalam keadaan tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bijahin Nabi wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.